Bab 009. Kamu sudah bangun? Tanyanya pada Raihan yang masih memeluknya. Sudah. Raihan mencium kening Naya. Ya sudah sana mandi, ujar Naya sambil berusaha melepaskan pelukan sang suami. Raihan menggeleng. Nanti kesiangan, kamu harus ke kantor kan? Kam ikut ke Jakarta ya pulang ke rumah. Raihan masih berusaha membujuk Naya agar mau ikut bersamanya. Ray, aku sudah bilang, aku tidak ingin kembali. Aku masih belum percaya padamu. Baiklah, kata Raihan akhirnya sambil melepaskan pelukannya pada Naya. Aku masih harus bersabar rupanya, aku harus berakting lebih baik lagi. Raihan membatin seraya berjalan ke kamar mandi. Di dapur Naya menyiapkan sarapan untuk Raihan, hanya nasi goreng juga telur ceplok dan segelas teh hangat. Kamu buat apa? Tanya Raihan mengagetkan Naya. Tangannya memeluk pinggang Naya dengan dagunya yang menyandar di bahu sang istri. Nasi goreng, kamu suka kan? Tanya Naya pada Raihan. Iya, apapun yang kamu masak aku akan makan. Ujar Raihan sambil menampakkan senyum yang dipaksakan. Tunggu di meja, aku akan siapkan untukmu. Suruh Naya pada Raihan. Raihan berjalan ke meja makan sambil menarik nafas. Ingin rasanya aku berteriak, gumam Raihan. Naya menghidangkan sepiring nasi goreng ke hadapan Raihan. Harapanmu mana? Tanya Raihan begitu melihat Naya hanya membawa sepiring nasi goreng. Aku tidak bisa makan pagi semenjak hamil. Aku selalu mual, adu Naya. Wajah Raihan berubah iba. Biarkan saja dia, apa pedulimu. Batinnya berbicara lagi meyakinkannya agar dia tidak usah peduli pada Naya. Toh wajar jika dia mengalaminya, dia kan wanita, semua wanita pasti merasakannya saat hamil. Kamu sudah selesai? Tanya Naya ketika melihat Raihan yang melamun. Iya, jawab Raihan. Aku harus berangkat sekarang sepertinya, apa kamu benar-benar tidak mau pulang denganku? Raihan masih berusaha mengajak Naya pulang. Naya dengan cepat menggeleng. Kalau kamu berubah pikiran hubungi aku, kata Raihan sambil mencium kening Naya dan berjalan keluar diikuti istrinya. Aku berangkat, hati-hati di sini. Raihan masuk ke mobilnya dan menjalankannya. Naya tidak bisa percaya begitu saja dengan Raihan. Setelah mobil Raihan menghilang, dia kembali masuk membereskan piring bekas Raihan. Seminggu berlalu Nanda pun sudah kembali dari Palembang. Naya tersenyum dan menghampiri Nanda yang baru turun dari mobil. Gimana, aman? Tanya Nanda pada Naya. Aman, tenang, jawab Naya seraya membantu Nanda membawa tasnya. Suamimu. Kenapa dengannya? Tanya Naya tak mengerti. Dia mengganggumu tidak? Nanda bertanya, karena takut Raihan datang dan menyakiti Naya di saat dia tidak ada. Raihan hampir tiap malam ke sini. What? Ngapain dia? Nanda berkata tak percaya. Mulutnya menganga. Nemenin aku? Takut aku kenapa-kenapa katanya. Naya kembali mengingat saat tiap malam sehabis dari kantor Raihan langsung datang ke Bandung. Flashback. Naya keluar begitu mendengar suara mobil berhenti di garasi. Loh, kok kamu kesini lagi? Tanya Naya begitu melihat Raihan berjalan mendekatinya. Aku khawatir padamu, kata Raihan menjawab pertanyaan Naya. Kan ada Anto yang sudah kamu suruh untuk mengawasiku. Naya sambil melirik Anto yang masih setia di tempatnya. Dia hanya mengawasimu dari luar, sedangkan jika kamu di dalam apalagi di kamar dia tidak bisa mengawasimu, dia tidak akan tahu jika terjadi apa-apa denganmu di dalam. Kan ada Bibi. Apa Bibi tidur di kamarmu? Tidak, Kap. Tanpa berkata Raihan mencium kening Naya. Naya yang tidak menyangka Raihan menciumnya, terlonjak kaget, jantungnya berdebar kencang. Apa Raihan benar-benar berubah? Batinnya. Kok malah bengong? Nggak mau nyuruh aku masuk. Raihan membuyarkan lamunan Naya. Iya. Naya tergagap karena kaget. Naya membawa tas kerja Raihan lalu menaruhnya di kamar. Aku sebenarnya kangen sama kamu, ujar Raihan seraya memeluk Naya dari belakang.
Tianti yang tidak tahu Raihan mengikutinya ke kamar. Dibuat terlonjak lagi oleh perkataan dan pelukan dari suaminya itu. Kamu sedang kenapa? Sikap kamu aneh. Kok aneh? Aku kangen istriku, apa itu aneh? Ya aneh aja, kamu nggak pernah seperti ini, sikapmu selalu dingin sejak awal menikah. Kalau orang lain saja bisa berubah, kenapa aku nggak bisa? Masih nggak percaya sama aku? Ucap Raihan meyakinkan. Iya, sejujurnya aku nggak percaya, karena bagiku kamu bukan orang yang bisa berubah dengan cepat, ucap Naya lirih. Raihan hanya tersenyum tak menanggapi ucapan Naya. Senyum yang Naya lihat sangat aneh, seolah ada sesuatu yang tersimpan di balik senyuman Raihan. Aku memang belum benar-benar berubah Naya, belum bukan berarti aku tidak mau berubah, sekarang aku hanya ingin menikmati permainanku padamu. Raihan membatin seraya tersenyum licik di balik punggung Naya. Kamu mandi sekarang aja, aku siapin makan malam buatmu, Naya sambil menyodorkan handuk ke tangan Raihan. Mandi bareng aku yuk, ajak Raihan sambil mengedipkan sebelah matanya. Naya tersipu malu mendengar ajakan Raihan. Aku sudah mandi, jawabnya kemudian. Mandi lagi. Dingin. Kan ada aku. Raihan menaik turunkan kedua alisnya menggoda Naya. Nanti masuk angin. Nanti aku keluarin anginnya. Kamu aja yang mandi sendiri. Naya sambil mendorong tubuh Raihan ke kamar mandi. Raihan tertawa melihat pipi Naya yang merona karena malu. Ya udah aku mandi deh. Raihan masuk ke kamar mandi. Yakin gak mau ikut? Raihan melongokkan kepalanya melihat Naya yang masih berdiri membeku. Naya menggeleng dan pergi ke dapur. Jantungnya sudah tidak karuan, nafasnya terasa sesak mendengar apa yang dari tadi diucapkan Raihan. Apa kamu sudah mencintaiku? Gumam Naya sambil terus memasak. Raihan keluar kamar menuju dapur tempat Naya tengah sibuk memasak. Raihan mendekati Naya dan dengan cepat merengkuh tubuh Naya ke pelukannya lalu mencium bibir tipisnya. Rei, aku belum selesai, kata Naya setelah Raihan melepas ciuman di bibirnya. Aku tidak ingin makan ini, ucap Raihan seraya menunjuk makanan yang tengah dimasak Naya. Lalu kamu mau makan apa? Tanya Naya bingung. Aku mau makan kamu. Raihan dengan cepat menggendong tubuh Naya membawanya ke kamar. Rayana. Naya yang kaget dengan cepat tangannya memegang leher Raihan karena takut terjatuh. Aku ingin. Raihan berbisik di telinga Naya. Matikan kompor dulu Ray, pinta Naya begitu melihat kompor yang masih mengeluarkan api. Raihan berbalik mematikan kompor. Flashback off. Kenapa senyum-senyum sendiri? Tanya Nanda mengagetkan Naya. Nan kayaknya Raihan sudah berubah. Naya berkata seraya merapikan barang bawaan Nanda. Berubah gimana? Dia jadi Superman gitu. Atau Batman? Nanda terkikik pada Naya. Ih, bukan gitu maksudnya. Naya seraya mencubit pelan Nanda yang membuat Nanda setengah meringis. Au, iya aku ngerti maksudmu. Nanda berteriak ketika Naya kembali mencubitnya yang kali ini lebih terasa sakit. Terus aku harus gimana? Tanya Naya berharap Nanda memberinya saran. Ya nggak gimana-gimana Nay, dia kan suamimu, udah kewajibannya membahagiakanmu, jawab Nanda. Iya sih, tapi kan aneh mengingat perlakuan dia padaku selama ini seperti apa. Mungkin dia udah dapat hidayah kali Nay, apa dapat azab. Nanda menjawab asal yang disambut cubitan Anaya di pinggangnya. Nanda kembali meringis. Dia ngajak aku pulang Nan. Kamu mau pulang? Nggak tahu juga, masih bingung. Kalau kamu yakin dia sudah berubah, kamu pulang Nay, kasihan juga anak yang ada di kandunganmu, mungkin juga Raihan rindu sama anaknya. Ngomong-ngomong soal anak, gimana tuh Raihan masih tetap minta tes DNA? Masih Nan. Kok gitu? Nanda memalingkan wajahnya mengambil tumpukan baju yang sudah keluar dari koper. Dia bilang dia tidak bisa dengan mudah percaya orang lain. Naya menunduk. Termasuk sama kamu juga, istrinya sendiri. Iya, dia tidak percaya karena pernah melihat aku dan Rama di taman.
Aku bingung Nay, terserah kamu, kalau emang yakin ya udah kamu pulang. Kalau masih belum yakin ya nggak apa-apa, kamu bisa tinggal di sini selama yang kamu mau. Nanda seraya memeluk Naya. Kamu yang kuat yang ngadepin suami kamu, jangan lemah, lanjut Nanda sambil menepuk-nepuk punggung Naya. Sedangkan Naya menitikkan air mata haru. Ternyata dia masih memiliki orang yang sangat menyayanginya. Naya masih tidak tahu harus bagaimana, dia mondar-mandir di dalam kamarnya. Apa kamu merindukan ayahmu? Naya berbicara pada perutnya sendiri seraya mengelusnya lembut. Ibu sebenarnya kasihan sama ayah, dia pasti kesepian di rumah, dia juga pasti capek jika harus tiap hari pulang pergi Jakarta Bandung, apa kita pulang saja? Naya seolah sedang berbicara dengan anaknya. Mungkin benar ayahmu ingin dekat denganmu. Naya mengambil HP di atas meja bergegas menelepon Raihan. Hanya sekali deringan Raihan sudah menjawab telepon darinya. Iya, kenapa Nay? Suara Raihan di ujung telepon. Kamu di mana? Aku masih di kantor, kenapa? Apa ada masalah, kamu nggak apa-apa kan? Tanya Raihan panjang lebar. Aku mau pulang. Naya berkata pelan dengan tangan kirinya sambil terus mengusap perutnya. Pulang? Ke rumah? Serius? Tanya Raihan tidak percaya. Iya, aku mau pulang. Ya udah, aku jemput sekarang ya. Nggak usah Ray, aku bisa naik taksi. Nanti kerjaan kamu gimana? Nggak apa-apa, aku lagi santai kok, kerjaan aku nggak banyak. Cuma nanti ada rapat, biar aku minta Tania ganti hari aja. Ya udah, aku jemput kamu sekarang ya. Iya, kamu hati-hati. Iya sayang. Dek. Jantung Naya berdebar mendengar Raihan memanggilnya sayang, dia tersenyum-senyum seorang diri. Sayang, Raihan memanggilku sayang. Naya berkata tak percaya. Siapkan mobil. Raihan menghubungi Johan yang entah ada di mana, tapi dia selalu muncul tepat waktu. Baik Pak. Raihan berjalan menuju lift setelah sebelumnya memberitahu Tania untuk mengundur semua jadwalnya hari ini. Ting. Pintu lift terbuka, Raihan pun gegas memasukinya. Tidak lama lift terbuka dan Raihan keluar dengan langkah panjang menghampiri Johan yang sudah menunggunya di samping mobil. Saya mau jemput ibu, kata Raihan pada Johan. Baik Pak. Johan dengan sigap membukakan pintu penumpang. Kamu tidak usah ikut, biar saya pergi sendiri saja. Ucap Raihan langsung menduduki kursi pengemudi. Tapi Pak, Johan berusaha mencegah. Tidak ada tapi-tapi, apa kamu sangat senang menggangguku berduaan dengan Naya? Raihan tersenyum melihat Johan yang kikuk dengan ucapan Raihan. Sudah, kamu istirahat saja, temui istrimu di rumah. Ujar Raihan seraya menghidupkan mesin mobil. Sedangkan Johan menggaruk tengkuknya yang tiba-tiba terasa gatal, dia mendesah begitu melihat Raihan membawa mobil dengan kencang. Dia selalu khawatir melihat Raihan membawa mobil yang seolah tidak mengenal rem, bukan khawatir pada Raihan lebih tepatnya, tapi pada pengendara lain yang mungkin akan terkena makiannya saat jalannya terhalang. Mau kemana Raihan Han? Tanya Rama yang melihat Raihan pergi terburu-buru. Johan yang terkejut dan berpikir sejak kapan Arama ada di sampingnya, memutar kepalanya menengok pada Rama. Jemput ibu Pak. Naya mau pulang. Tanya Rama tak percaya, rasanya aneh Naya mau diajak Raihan pulang. Iya Pak, maaf Pak, saya permisi. Johan seraya menundukkan kepala pada Rama dan beranjak pergi, dia benar-benar ingin pulang dan bertemu istrinya sekarang seperti yang diperintahkan Raihan. Meninggalkan Rama yang masih bergulat dengan pikirannya sendiri. Benar saja sepanjang jalan Raihan mengklakson tak sabaran pada kendaraan di depannya. Tak lama berselang mobilnya sudah sampai di rumah Nanda, dilihatnya Naya sedang duduk di teras menunggunya. Raihan turun dari mobil seraya tersenyum mendekati Naya, yang dengan cepat berdiri begitu melihat suaminya datang. Mau pulang sekarang Nay? Tanya Nanda yang sejak tadi menemani Naya menunggu Raihan. Iya, itu Raihan udah datang. Naya sambil matanya terus melihat Raihan. Ya udah, hati-hati kamu. Kalau ada apa-apa cepat hubungi aku, ujar Nanda memeluk Naya erat seolah tidak rela Naya pergi meninggalkannya.
Naya mengangguk. Ya udah aku berangkat sekarang ya, ujar Anaya sambil membawa tasnya yang dengan cepat diambil oleh Raihan. Jaga Naya, ujar Nanda pada Raihan yang dijawab dengan anggukan dan senyuman. Raihan membukakan pintu untuk Naya masuk dan duduk di sebelah Raihan. Kita berangkat sekarang, ucap Raihan setelah duduk di belakang kemudi. Mobil melaju pelan di jalanan Bandung, tidak ada kata yang keluar dari keduanya, hanya sesekali Naya melirik pada Raihan yang tengah fokus mengendarai mobil. Tiba-tiba Raihan meraih tangan Naya dan mengecupnya membuat pemilik tangan itu tersipu malu. Naya mencoba menghidupkan suasana yang sejak tadi hening. Hanya itu yang keluar dari mulut Raihan sedang matanya masih fokus melihat jalan dengan. Tangan kirinya masih tetap memegang tangan Naya membuat dia menyetir hanya menggunakan satu tangan. Kenapa? Tanya Raihan kemudian karena Naya tidak juga bicara setelah memanggil namanya. Kamu yakin ingin aku pulang? Naya berkata pelan sambil menatap jalanan melalui kaca di sampingnya. Kalau tidak yakin untuk apa aku menjemputmu? Kata Raihan tanpa memalingkan wajahnya pada Naya. Hening kembali tercipta setelah itu dengan mobil yang masih terus melaju memecah kegelapan malam. Hampir tengah malam saat mereka sampai di rumah. Raihan turun dan membukakan pintu mobil untuk Naya. Selamat pulang kembali ke rumah. Raihan menyunggingkan seulas senyum. Naya menatap Raihan kagum, kenapa kamu jarang sekali tersenyum padahal jika tersenyum wajah tampanmu semakin memukau wanita yang melihatmu, begitu pikir Naya. Sayang kok malah ngeliatin aku. Raihan menepuk bahu Naya yang membuat Naya kembali dari lamunannya. Nggak apa-apa hehe. Naya tertawa. Ya udah ayo masuk, udah malam kamu juga pasti udah ngantuk kan. Raihan menggandeng tangan Naya, membuka pintu dan mengajaknya masuk. Naya pasrah mengikuti Raihan. Aku lupa tas kamu. Raihan menepuk jidatnya melupakan tas besar milik Naya yang dilupakannya. Ya udah aku ambil. Naya berjalan ingin mengambil tasnya yang masih di dalam mobil tapi Raihan menghentikannya. Nggak usah sayang, aku aja yang ambil, kamu masuk kamar aja duluan terus langsung tidur, lihat matamu juga udah kelihatan ngantuk. Raihan berjalan keluar. Naya menatap punggung Raihan yang menghilang di balik pintu, matanya berkeliling melihat isi rumah yang masih sama. Foto pernikahannya dan Raihan pun masih menghiasi dinding ruang tamu. Bibirnya tersenyum, ternyata Raihan tidak menurunkan foto itu. Naya berjalan menaiki tangga perlahan, langkahnya terhenti di depan kamar Raihan, tampak ragu untuk masuk, namun akhirnya dia memilih masuk ke kamar tamu tempat terakhir kali dia dan Raihan bertengkar sebelum akhirnya memutuskan untuk pergi meninggalkan Raihan waktu itu. Dia menatap pintu yang sempat rusak karena ditendang oleh Raihan, namun kini kembali pintu itu sudah utuh seperti semula. Setelah puas mengamati semuanya, Naya masuk dan merebahkan tubuhnya di atas ranjang, menarik selimut sampai ke pinggangnya. Wanita itu sudah hampir terlelap saat didengarnya Raihan memanggil namanya. Nayai. Iya, aku di sini Rei, kamar tamu, jawabnya. Kenapa tidur di sini? Nggak apa Rei. Aku takut ganggu kamu, sahut Naya. Kamu masih marah sama aku. Raihan menunjukkan wajah sendunya membuat Naya merasa bersalah. Maafkan aku, ujar Raihan seraya meraih tangan Naya. Rei, aku udah maafin kamu, kamu jangan kayak gini. Tidur di kamar kita kalau gitu, jangan di sini. Iya, ya udah ayo pindah ke kamar kamu. Kita, itu kamar kita. Raihan meralat ucapan Naya. Iya kita. Raihan berjalan menggandeng tangan Naya untuk memasuki kamar mereka. Sekali lagi mata Naya berkeliling menatap isi kamar. Gorden kamar dan juga spray ranjang berwarna ungu, warna kesukaan Naya, padahal dia tahu Raihan tidak menyukai warna itu, tapi kenapa sekarang warna itu malah sangat dominan di kamarnya. Rei, kenapa warna ungu? Karena kamu suka warna itu, ujar Raihan sambil memeluk bahu Naya dari belakang. Tapi kamu tidak suka, mata Naya masih terus berkeliling.
Aku akan belajar menyukai apa yang istriku suka mulai sekarang. Raihan memutar tubuh Naya menghadapnya, kedua mata mereka pun bertemu.